Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kaum muslimin, khususnya calon jemaah haji Kabupaten Solo dan calon jemaah haji Sumatera Barat, umumnya yang dirahmati oleh Allah. Puji dan syukur mari kita sama-sama persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Kita masih diberi umur panjang oleh Allah. Mudah-mudahan niat suci dari Bapak dan Ibu-ibu calon jemaah haji akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa-masa yang akan datang. Kaum muslimin, calon jemaah haji yang dirahmati Allah, setelah sekian lama penantian, kita menunggu saat-saat di mana kita akan dipanggil menjadi Duyufur Rahman pada tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi ini. Beberapa persiapan sudah kita lakukan, mulai dari persiapan administrasi, persiapan dokumentasi, persiapan kesehatan, tes kesehatan, dan juga sampai pembayaran BP pelunasan sudah kita lakukan. Dan bahkan jadwal keberangkatan pun secara nasional telah diturunkan oleh Kementerian Agama Pusat. Namun apa yang tidak dikata, Allah berkehendak lain. Musibah nasional, musibah internasional yang kita kenal dengan musibah COVID-19 menjadi penghalang untuk tidak jadinya pelaksanaan ibadah haji, tidak jadinya berangkat calon jemaah haji dari Indonesia pada tahun ini. Hal itu ditegaskan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui keputusan Menteri Agama yang dinamakan dengan KMA Menteri Agama nomor 494 pada tanggal 2 Juni 2020. Telah keluar pernyataan resmi pemerintah Indonesia disampaikan oleh Menteri Agama bahwa pemberangkatan jemaah haji Indonesia untuk musim haji 2020 atau 1441 Hijriah ditunda atau ditiadakan untuk tahun ini, dan insya Allah akan ditunda keberangkatannya sampai tahun yang akan datang. Kaum muslimin, bapak dan ibu calon jemaah haji yang dirahmati Allah, pertimbangan yang diambil oleh pemerintah Indonesia sudah cukup banyak, baik pertimbangan berdasarkan kesehatan, pertimbangan berdasarkan keselamatan, dan pertimbangan berdasarkan keamanan jamaah haji Indonesia. Kalaulah
jemaah haji dengan kondisi wabah COVID-19 ini tetap saja diberangkatkan, tentu ini akan membawa dampak yang luar biasa terhadap kesehatan dan keselamatan calon jemaah haji. Dari segi syar'i, pemerintah Indonesia juga telah mempertimbangkan yang terkait dengan hifdzul syar'i. Ada 5 pertimbangan yang dikemukakan oleh pemerintah Indonesia, yaitu yang pertama hifzuddin, hifzun nafs, menjaga jiwa, menjaga agama, dan menjaga harta benda, menjaga keturunan, dan menjaga akal. Maka dalam menjaga 5 prinsip ini, pemerintah Indonesia mengutamakan, memprioritaskan adalah dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia. Kalaulah kita laksanakan ibadah haji atau penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, sudah barang tentu sudah dapat dibayangkan nanti betapa banyaknya jemaah haji kita yang terdampak COVID-19 ini. Sudah jelas pelaksanaan ibadah haji itu tidak akan bisa dilakukan secara maksimal. Oleh sebab itu, melalui keputusan Menteri Agama nomor 494 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2020, di sana diputuskan tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah 2020. Itu berlaku untuk semua jemaah haji Indonesia, baik yang diberangkatkan secara haji reguler maupun yang diberangkatkan secara haji khusus maupun yang memakai visa haji mujamalah. Semuanya ditunda keberangkatannya. Bapak, ibu-ibu calon jemaah haji khususnya Sumatera Barat umumnya, dari dampak dari keputusan pemerintah ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BP pada penyelenggaraan haji tahun 1441 ini akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 atau 2021. Jadi secara otomatis calon jemaah haji tahun 2020 yang sudah melakukan pelunasan BP tahun ini otomatis akan menjadi calon jemaah haji 2022 yang akan datang. Yang kedua, setoran pelunasan BP penyelenggaraan ibadah haji 1441 ini akan disimpan oleh pemerintah atau dikelola oleh pemerintah secara terpisah, yang langsung dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH secara khusus. Artinya dana pelunasan jemaah haji tahun ini tidak akan dicampur adukkan dengan dana-dana yang lainnya. Kemudian yang ketiga, nilai manfaat dari pengelolaan setoran pelunasan BP yang tertunda keberangkatannya, yang tertunda pelaksanaannya tahun ini, itu
sepenuhnya akan diberikan kembali kepada jemaah haji ketika dia akan berangkat pada tahun yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon jemaah haji yang berbahagia. Yang berikutnya, setoran pelunasan BP sebagaimana dimaksud, kalau itu merupakan sesuatu yang harus atau ingin dimanfaatkan, dipergunakan tahun ini oleh calon jemaah, dengan kata lain ingin diminta kembali, maka pemerintah siap untuk melayani dan mengembalikan setoran lunas itu kepada jamaah dengan tentu prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kemudian begitu juga berkaitan dengan paspor. Alhamdulillah kita calon jemaah haji Kabupaten Solo itu sudah melakukan pengurusan paspor. 99% dari calon jemaah haji kita sudah mempunyai paspor. Dan paspor itu hari ini telah kita antarkan ke Kanwil guna melakukan proses visa. Karena untuk mulai tahun ini, untuk memvisa dari paspor itu telah bisa dilaksanakan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Tetapi dengan kejadian ini, dengan tertundanya keberangkatan jemaah haji tahun ini, maka sesuai dengan instruksi atau poin di dalam KMA 494 ini, paspor jemaah haji bisa dan dapat dikembalikan, bahkan harus dikembalikan kepada setiap calon jemaah. Menurut informasi sesuai dengan jadwal oleh pihak Kanwil, insyaallah minggu ini akan turun tim dari Kanwil untuk mengantarkan kembali paspor-paspor yang sudah kita antarkan ke Kanwil, kemudian diantarkan kembali ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo, dalam hal ini penyelenggara haji dan umrah kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo, untuk didistribusikan atau dipulangkan kembali kepada setiap jamaah yang telah memiliki paspor itu. Oleh sebab itu, kami menghimbau yang pertama pada calon jemaah. Yang pertama tentu kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh keimanan dan ketakwaan, merasa rela dan reda atas keputusan ini. Karena ini adalah ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memahami kondisi saat sekarang ini. Dan alhamdulillah pemerintah Indonesia telah melakukan pertimbangan yang sangat mendalam dan akhirnya mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya, ada catatan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi calon-calon jemaah haji yang tertunda pada tahun ini, akan menilai pahala, akan mendapatkan pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Itu tentu kami berpesan selaku penanggung jawab persiapan penyelenggaraan jemaah haji dari Kabupaten Solo, mari kita menjaga kesehatan kita, menjaga dan selalu meningkatkan ilmu pengetahuan tentang manasik haji. Karena kepada calon jemaah sudah diberikan buku petunjuk atau buku bimbingan manasik. Artinya dengan tertundanya pelaksanaan ini selama 1 tahun, tentu akan lebih banyak waktu yang tersedia bagi kita untuk membaca dan memahami buku-buku bimbingan manasik itu. Dan tentu kita harapkan nanti semakin mendalamlah ilmu dari setiap jemaah itu,
untuk pelaksanaan ibadah haji ke depan, dan apa yang diharapkan oleh pemerintah akan lahirlah jamaah-jamaah haji yang mandiri, yang mampu melaksanakan rangkaian ibadah itu secara mandiri. Dan kita bersabar dan kita selalu mempersiapkan diri, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, walaupun pelaksanaannya tertunda tahun ini, tetapi tahun yang akan datang Allah akan memberikan kesempatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memperkenankan kepada kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.